Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Tak lama menunggu, Daniel dan Brian datang. Di belakangnya, Repan juga mengikuti. Mereka langsung menghampiri Nisa dan keluarganya. Ayo bu, speedboat kita sudah datang, kita pulang sekarang. Kita makan siang nanti saja ya, saat kita sudah menepi di pelabuhan. Marina, nggak apa-apa kan bu? Tanya Daniel pendapat ibu, sambil mereka melangkah menuju dermaga. Iya, nggak apa-apa, mau makan di mana aja ibu sih oke aja. Asal tetap dikasih makan, soalnya ibu nggak bisa kalau nggak makan suka sakit perutnya. Jawab ibu dan mengikuti langkah Daniel. Pasti makan kok bu, tenang aja, nanti bu boleh makan sampai puas, canda Daniel. Iya, ibu mah percaya aja sama kamu nak Daniel, ucap ibu dengan senyumnya. Mereka pun sampai di jeti atau dermaga, tempat speedboat bersandar. Randy membantu ibu untuk naik dan Daniel membantu Nisa, bak seorang pangeran yang membantu tuan putrinya. Brian lagi-lagi hanya tersenyum menyaksikan seorang Daniel bisa berlaku seperti itu. Daniel yang menyadari senyuman Brian mengikut pelan pinggang Brian, namun Brian makin tersenyum penuh arti. Akhirnya mereka berangkat. Nisa menikmati semilir angin di atas speedboat. Derasnya angin membuatnya merasa nyaman. Entah kenapa akhir-akhir ini Nisa begitu senang saat angin menerpa kulitnya. Sesampainya di dermaga Marina, mereka turun dan menuju mobil yang diparkir di sana. Daniel meminta Brian untuk mencari restoran karena hari sudah lewat tengah hari dan mereka sudah lapar. Sesampainya di restoran, Daniel meminta pelayan menghidangkan makanan laut karena Daniel sudah tahu jika Nisa sangat menyukainya ketimbang daging atau ayam. Nisa lebih suka hidangan seafood. Ayo bu, dimakan sampai puas seperti janji Daniel tadi. Jadi ibu harus makan yang banyak ya, ucap Daniel membuat ibu jadi tersenyum. Iya nak Daniel, makasih ya atas semuanya. Ibu nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Nak Daniel sudah banyak membantu keluarga ibu. Ucapan terima kasih pun nggak akan cukup buat mengungkapkan rasa terima kasih ibu. Nisa pun sudah bisa tidur nyenyak dan itu membuat ibu banyak-banyak berterima kasih. Ungkap ibu perasaannya. Udah bu, nggak usah berterima kasih begitu sama saya. Ibu memberikan restu untuk saya aja, itu sudah lebih dari cukup. Oh ya bu, mungkin dalam beberapa hari ke depan mama akan berkunjung ke tempat ibu. Nanti saya akan kabari ibu kalau mama udah ada keputusan kapan mau ke sana. Ibu nggak keberatan kan kalau nerima kunjungan mama? Tanya Daniel setelah menjelaskan. Oh iya nak Daniel, ibu malah senang kok. Nanti kamu kabarin aja biar ibu bisa siap-siap. Ibu nggak akan keberatan sama sekali jika keluarga nak Daniel mau mampir ke gubuk ibu. Tapi ya tahu sendiri, rumah ibu cuma begitu adanya. Semoga mama nak Daniel nggak keberatan singgah di sana. Saut ibu sedikit merendah karena ibu sadar bagaimana kehidupan keluarganya dan kehidupan Daniel. Jangan khawatir bu, mama saya bukan orang yang seperti itu. Mama tidak pernah memandang orang dari status sosialnya. Saya yakin ibu dan mama malah bisa cepat akrab. Jadi jangan pernah bilang gitu lagi. Saya jadi sedih mendengarnya bu, ujar Daniel jujur. Iya bu, benar. Mama Kak Daniel orang paling baik sedunia. Sedangkan dengan bunda saya saja yang adalah madunya, Mama Kak Daniel baik banget dengan saya. Kasih sayangnya melebihi anak kandungnya sendiri. Timpar Repan memuji Mama Daniel. Iya, ibu percaya kok dengan melihat kalian anak-anaknya yang sebaik kalian. Ibu sudah bisa tebak sebaik apa mama kalian karena sudah berhasil mendidik kalian dengan baik. Puji ibu tulus. Udah, mau sampai kapan ngobrolnya? Aku udah lapar banget nih. Sejak tadi nungguin kapan selesai ngobrolnya, ucap Nisa memotong. Kamu nih selalu saja menghancurkan momen haru orang. Udah, ayo makan, nanti kamu kelaparan lagi. Dikira saya calon suami kejam karena biarin kamu kelaparan, omel Daniel. Selesai makan siang yang dibumbui sedikit drama, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Daniel menanyakan pada ibu untuk tetap di rumahnya atau ingin pulang ke rumah mereka.
Bu, Daniel pengen nanya, ibu mau tetap di rumah Daniel atau mau pulang ke rumah ibu? Biar Brian bisa langsung antar kalau ibu mau langsung pulang. Tapi kalau ibu mau di rumah Daniel juga nggak apa-apa. Daniel malah senang, Bu. Ucap Daniel menanyakan keinginan ibu. Ibu terserah Nisa aja, maunya gimana. Biar Nisa yang tentuin. Ibu nurut aja apa maunya. Ucap ibu memasrahkan semuanya pada Nisa. Gimana Nis, kamu maunya apa? Tanya Daniel. Nisa mau pulang Bu, Nisa kangen rumah. Gak apa-apa kan bos? Lagian Randy juga mesti kerja. Dia kan baru jadi manajer. Mana boleh seenaknya. Meskipun bos yang punya bengkel, karena itu masalah tanggung jawab. Jadi dia harus kerja lagi besok. Saya juga pengen kerja besok, boleh kan bos? Tanya Nisa pendapat Daniel. Sebenarnya aku lebih senang dan aman kalau kamu di rumah saja. Apalagi kamu belum pulih benar. Aku nggak mau kamu sampai kenapa-napa, jawab Daniel. Tapi bos, kalau saya di rumah saja, saya bisa semakin sakit. Saya perlu pengalihan agar saya tidak terlalu memikirkan kejadian buruk itu. Please, teran Nisa dengan wajah memohonnya. Daniel diam, bingung hendak menjawab apa. Udah nak Daniel, biar saja kalau dia sudah siap kerja. Nanti Randy bisa mengantar jemput Nisa. Jika nak Daniel masih khawatir keselamatannya, saran ibu pada Daniel. Iya kak, nggak apa-apa kalau Nisa mau kerja. Kalau Randy nggak bisa antar jemput, biar Repan yang lakuin. Sedangkan di kantor kan ada kakak yang jagain. Gimana kak, biarin Nisa kerja aja. Repan pun berpendapat. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bersedia diantar jemput sopir yang sekaligus jadi pengawalmu. Biar Randy dan Repan tidak repot mesti antar jemput kamu. Saya nggak mau kecolongan lagi. Cukup sudah kejadian buruk kemarin. Jadi yang terakhir, kalau kamu setuju, maka kamu boleh ke kantor lagi, tegas Daniel. Nisa awalnya berat, namun ibu dan yang lainnya memberikan kode agar Nisa setuju saja. Nisa pun akhirnya menyetujuinya. Baiklah, kalau itu mau bos, tapi jangan yang cakep. Nanti saya takut jadi naksir dia. Hehehe, canda Nisa. Jangan kegeeran kamu. Siapa bilang pengawalnya cowok? Brian akan carikan kamu pengawal cewek. Jadi kamu gak bisa jelalatan, ucap Daniel. Semua orang tertawa mendengar ucapan Daniel. Hahaha, kamu sini serasa banget. Kak Daniel akan kasih pengawal cowok. Mana mungkin Nis, aku aja gak dibolehin. Dengan alasan aku bakal repot. Padahal kita satu arah. Tapi ya karena dia maunya gitu, turutin aja, celetuk Repan. Hehehe, ya mana aku tahu Rep, kalau bakal dicariin pengawal cewek, kirain bakal dapat pengawal cowok ya, badannya atletis itu loh. Nisa tak bisa menahan tawanya. Akhirnya mereka semua sampai di kediaman Nisa. Daniel mengantar sampai mereka masuk ke rumah dan langsung pamit karena masih ada urusan penting. Nggak mampir dulu nak Daniel, biar ibu buatin minum dulu, cegah ibu. Nggak usah bu, Daniel masih ada yang perlu dikerjain dulu dan mesti mampir ke rumah mama juga. Lain kali Daniel bakal mampir, dan besok kalau belum ada yang jemput, Nisa jangan disuruh berangkat dulu bu, nanti malah kenapa-napa di jalan, ucap Daniel sebelum pamit. Iya nak Daniel, tenang aja, ibu akan marahin kalau dia bandel, ujar ibu sambil tersenyum. Udah, pulanglah, katanya ada kerjaan, malah asik ngobrol. Nisa memotong pembicaraan. Iya, saya pulang. Bu, Daniel pamit ya. Pamit Daniel sambil mencium punggung tangan ibu. Hus, nggak boleh gitu nak. Ya udah, hati-hati ya, jangan ngebut karena diburu waktu. Nasihat ibu sambil menegur Nisa. Iya bu, ya sudah, Daniel pergi ya bu. Daniel pun melangkah kembali ke mobil. Ibu dan Nisa menunggu sampai mobil Daniel menghilang dari pandangan mata. Randy sudah sejak tadi menghilang, sudah langsung menuju kamarnya. Nih, Randy, langsung hilang aja tuh anak. Kayaknya udah rindu banget sama kamarnya, ucap Nisa setelah menyadari Randy sudah tidak ada. Udah, biarin nak, mungkin dia selama ini gak nyaman tidur selain di kamarnya, sauti ibu. Ya udah bu, Nisa juga langsung ke kamar ya. Nisa pengen telepon Pani, udah lama gak ngobrol sama dia, pamit Nisa dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Ya udah, ibu juga pengen istirahat sebentar, nanti malam kita pesan aja makan, kayaknya kulkas kosong, kan waktu itu kalian gak jadi belanjanya, terang ibu. Nisa hanya mengancungkan jari jempolnya.
Nisa masuk ke dalam kamarnya. Setelah berganti pakaian santai, Nisa langsung mengambil ponselnya dan hendak menelpon Pani. Namun saat melihat jam di ponselnya, Nisa mengurungkan niatnya karena ini masih waktunya Pani kerja. Bisa-bisa dia ditegur karena menelpon di jam kerja. Akhirnya Nisa meletakkan kembali ponselnya dan merebahkan diri di tempat tidurnya. Nisa pun memejamkan matanya hendak istirahat sebentar dan memutuskan untuk menelpon Pani malam nanti. Pikiran Nisa melayang sebelum matanya bisa terlelap. Nisa memikirkan bagaimana jika dia nanti harus bertemu orang tua Daniel. Apa orang tua Daniel benar-benar bisa menerima keadaan keluarganya? Nisa masih sedikit ragu, belum lagi memikirkan masalah Erika. Meskipun dia yakin jika Erika berbohong, tidak menutup kemungkinan jika itu juga benar. Andai di saat-saat akhir mereka akan menikah, Erika menyetujui tes DNA. Apa Nisa siap untuk menanggung segala resiko? Apa dirinya sudah siap jika hal itu terjadi? Entahlah, aku bingung. Atau aku paksa saja Daniel untuk memaksa Erika tes DNA sekarang sebelum semuanya terlambat. Dan Erika sengaja untuk mempermalukanku di saat-saat terakhir, uti Nisa. Sementara itu, Daniel dan Brian yang tadi katanya ada urusan, ternyata menuju rumah Erika. Daniel tahu di mana rumah ibunya Erika, karena saat pacaran dulu, ketika mereka liburan dan pulang ke Indonesia, Daniel cukup sering silaturahmi ke rumah Erika. Bahkan ibu dan ayah Erika sudah cukup mengenal Daniel. Mereka langsung menuju ke rumah Erika. Ternyata pemikiran Nisa juga sama seperti Daniel. Itu kenapa Daniel memutuskan untuk ke rumah Erika demi mencari pembuktian sebelum Erika akhirnya berbuat sesuatu untuk mempermalukan keluarganya dan Nisa. Setidaknya dia bisa mencegah perbuatan Erika yang akan di luar batas. Daniel sengaja pergi ke sana sebelum Erika pulang karena Daniel sadar jika ada Erika maka semua akan gagal. Akhirnya Daniel sampai di rumah Erika. Sang ibu menyambut baik kedatangan Daniel. Terlebih lagi, sang ibu sudah tahu siapa Daniel dan jika dia berbuat yang menyinggung, bahkan Daniel bisa membuat perusahaan ayah Erika hancur dalam sekejap. Dan tentu saja dia tidak mau sampai hal itu terjadi pada perusahaan milik suaminya.